Saya berdiri persis berdekatan dengan insiden kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Kita akan menuju dan menyusuri setiap lokasi untuk menemukan korban di sini bersama dengan petugas pemadam kebakaran. Ini ruang ganti mereka dan itu masih ada pakaiannya. Ada satu lagi ya? Kita menemukan. Kita menemukan jenazah. Jangan-jangan ini disengaja, ini disabotase. Ada yang merencanakan ini semua. Luar biasa, sekarang jam 8 pagi. 24 jam Anda bertugas. Kebakaran hebat melanda gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu 15 Januari lalu. Diduga kuat api membakar gedung pusat hiburan tersebut bermula dari lantai 7 yang merupakan sebuah tempat hiburan malam. Beberapa waktu berselang, api pun merambat ke lantai lainnya. Asap yang mengepul pekat membuat korban yang berada di dalam gedung terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari lokasi. Petugas pun menggunakan Bronto Skylift untuk menyelamatkan para korban dari lokasi. Sementara itu, korban yang sempat terjebak mengalami syok berat sehingga harus dilakukan perawatan di rumah sakit setempat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Setidaknya dilaporkan 14 orang hilang dan 8 korban meninggal dunia. Banyaknya korban jiwa dan korban yang hilang dalam peristiwa tersebut membuat saya penasaran apa yang sebenarnya menjadi penyebab kebakaran dahsyat ini. Saya, Abram Silaban, dan tim AB Plus melakukan penelusuran di tiap jengkal lantai gedung Glodok Plaza dan terutama di lantai 7 yang diduga menjadi titik awal mula api berkobar. Ini daerah yang padat, kita menuju ke Glodok Plaza. Sobat, saya Abraham Silaban, saya berdiri persis berdekatan dengan insiden kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Ini pusat belanja yang ada 9 lantai ini, Anda bisa lihat tinggal kenangan sepertinya ya. Utamanya di lantai 7, 8, dan 9. Kami kesini untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang terus berlangsung. Karena kami dengar insiden kebakaran ini menelan korban jiwa tidak sedikit. 4 berhasil dievakuasi jenazahnya yang ditemukan di antara puing-puing ataupun reruntuhan yang ada di sekitar lantai 8 ataupun lantai 9. Sementara disebutkan masih ada korban lain yang belum ditemukan. Untuk itu, saya Abraham Silaban, saya hadir di sini di pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang mana barangkali kita bisa melihat ke dalam lebih dekat apa yang terjadi pasca kebakaran, bagaimana suasana di dalam gedung, dan tentu saja dalam rintik hujan seperti ini kita coba gali informasi bersama dengan petugas yang sedang bekerja. Jadi kita akan masuk, Pak, ya. Oke. Terima kasih, Pak, ya, untuk kerjasamanya bersama dengan kita. Nanti Kita akan masuk ke dalam. akan menelusuri lokasi pencarian korban dan yang diketemukan korban. Ini menggunakan ini langsung aja, Pak, ya? Nggak apa-apa. Langsung aja, jadi aman. Aman dari reruntuhan. Kita akan menuju dan menyusuri setiap lokasi untuk menemukan korban di sini bersama dengan petugas pemadam kebakaran.
sekali lagi kita melakukan peliputan ini betul-betul diawasi dan berhati-hati tentu saja. Dan kita berharap ada hasil positif yang kita bisa temukan di sini. Jadi ini sebetulnya kita telusuri tangga emergensi ya Pak ya? Ya, kita menelusuri melalui tangga darurat namanya. Pak, ini tangga darurat ya Pak ya? Ini Ya, ada tangga jalan darurat. keluar di sini. Jadi Jalur evakuasi. saya agak sedikit nggak betul ya, tapi nggak apa kalau udah buka sekarang. Jadi kalau di suatu gedung, suatu bangunan, Ya. apabila terjadi bencana atau kebakaran, tidak lagi penghuni mengevakuasi dirinya melalui lift, namun melalui tangga darurat. Ini kita di lantai 2 nih sekarang. Lantai 2, lokasinya di lantai 8. Sanggup? Sanggup Pak, sanggup Pak. Ambil napas dulu. Kita harus lakukan tugas ini Pak bersama dengan Pak Joko. Jadi Ya. nggak mudah teman-teman, nggak mudah tugas yang mereka lakukan untuk memastikan penyelamatan dan evakuasi setiap insiden-insiden yang terjadi. Bentar Pak, ini kita sudah terlihat Ya. yang terdampak ya. Ini di lantai berapa ini? Saya tidak bisa melihat tandanya nih. Lantai 3 berarti ya. Sebentar. Jadi kalau disebutkan bahwa lantai yang terdampak begitu parah itu dari lantai 7 sampai ke 9, tapi pada prakteknya api itu sudah sampai turun ke lantai 4 Ya, ya Pak? lantai ke bawahnya. Oke, coba kita bisa lihat di sini Pak. Sedikit, Boleh Pak. ya. Ini ada anggota kami yang sedang melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan masih dilakukan. Ayo, coba lihat sebentar. Masih ada asap-asap di sini. Ya, Wow, namanya pendinginan. ini upaya pendinginan masih Ya, dilakukan ya anggota Pak. kami yang Termasuk untuk kita melakukan mencoba mencari apakah kita bisa menemukan mereka yang disebutkan hilang di sini. Ya, kita namanya melakukan penyisiran Penyisiran dari ya Pak. lantai per lantai, ruangan per ruangan. Oke. Ini di lantai 4 di Glodok Plaza. Saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Pak Joko dan tim pemadam kebakaran ada di sini. Luar biasa. Coba ditunjukkan. Ini Itu gedung ada- sebelah, parkiran. Itu ada mobil ya Pak ya? Parkiran aman. Jadi di sana Anda bisa lihat itu. Di situ ada mobil yang terparkir juga. Aman-aman. Semua parkiran yang ada di mobil yang ada di ruang parkir aman. Ini lantai 4 ini difungsikan untuk apa sebetulnya Pak? Kalau untuk penggunaan atau pemanfaatan gedung belum tahu, yang jelas ini adalah sebagian ada toko-toko gitu ya. Tapi untuk informasi lantai 7, 8, 9 itu tempat hiburan. Pak, ini Ambil berapa napas. tim yang bertugas untuk shift ini Pak? Ya, ini kan tim kami yang melakukan pemadaman, tapi sembari atau sekaligus Sebentar sini Pak. melakukan pencarian atau penyisiran barangkali terdapat korban gitu. Oke Pak, langsung ke atas kita Pak. Pak, ini kan katanya kan tidak ada waktu istirahat sama sekali, betul ya Pak ya? Ya, kita Jadi 24 jam. 24 jam secara rolling gantian anggota melakukan pemadaman dan penyisiran. Nah kita lihat nih. Wow, ini ruangan parkiran nih. Aman itu mobil-mobilnya. Aman. Semua Wah itu unit beruntung sekali itu mobil aman. iya, Tidak lecet sedikit pun ya Pak ya? aman. Oke. Aman Pak. Pak, mari Pak. Kita langsung menuju ke atas. Oke, kita naik ke lantai 7 ya. Ini lantai berapa sekarang Pak? 7, kita menuju ke lantai 7. Yang diduga. Ini lantai 7 nih. Ya, yang diduga api awal ya. Oh di sini disebutkan Diduga. Ya, ini kan Apinya masih bermula di sini. masih parkiran ini. Oke. Ini masih ruang parkir di lantai 7. Oke, kita coba tunjukkan ya. Ini tempat pintu masuk diskotik Nah, alias tempat hiburan. tempat hiburan. Nah, ini Bapak Denny bisa menunjukkan korban yang ditemukan yang pertama. Di mana Pak posisi Pak? Oke. Ada yang ketemuan sekarang Pak? Iya. Ini agak sulit. Medannya lah agak sulit karena pecahan kaca semua ya.
Oke sih. Tapi di sinilah posisinya Pak ya. Kita nggak mau mengambil resiko sih. Tapi tunjukkan kepada kami Pak. Oh di sini masih ada asap-asap ya Pak. Yuk pelan-pelan nggak Ayo apa-apa. pelan-pelan ya. Ya. Kita coba ya. Memang banyak puing-puing kaca Hati-hati ya. ini kaca di mana-mana. Ya. Ya. Jadi rintangannya adalah ya begini. Unit kaki kendal. Kalau bisa Dan Anda lihat ini. Ya. Sobat, saya dimasukkan. Abraham Yang Silaban saya bilang bersama tadi, dengan kerangka udah roboh tim semua. pemadam kebakaran, Pak Denny, Pak Dadang. Dan Anda lihat ini. Ini reruntuhan puing-puing yang wow. Kita harus merunduk seperti ini untuk bisa melewati. Hati-hati teman-teman. Hati-hati, kameramen. Ya, hati-hati ada kawat juga. Ya. Oh, hati-hati. Oh, hati-hati. Oh. Ya. Jadi semua kerangka baja sudah runtuh. Ini kerangka bajanya sampai runtuh seperti ini ya Pak ya. Nggak bisa kita bayangkan berapa besar kekuatan api yang ada di sini. Bahkan Anda bisa lihat ini. Inilah gambaran saya Abraham Silaban, saya berada di sini ya. Di tempat yang disebutkan menjadi awal mula api muncul berkobar. Patut diduga kuat di sini adalah tempatnya. Habis betul. Baja di atas kami harus berhati-hati. Rangka-rangka ini memang rangka yang roboh dan betapa kuatnya api menghanguskan ini semua. Nah, masih rasa panas. Masih rasa panas. Ya, sebelah kiri juga penampakan juga ya. Jadi semua sudah runtuh. Ini pagar ya Pak ya? Ya, pintu-pintu. Ini pintu yang kita injek sekarang ini. Ini bukan pintu yang dirobohkan oleh petugas Pak? Bukan, ini memang udah roboh dengan Roboh karena api? Panasnya api. Wow. Ya, jadi bayangkan itu kita mencari menyisir korban dengan tumpukan baja segini banyak. Ini baru satu lantai, sedangkan Ini masih nggak ada mudah lantai ini. 8 dan 9. Pak Joko Susilo, Pak Dadang dan Pak Denny, ini nggak mudah ini pekerjaan ini Pak. Ini saya bisa katakan ini nyawa taruhannya. Ya, Sekali lagi semalam nyawa taruhannya. kita menggunakan lighting, jadi pencarian malam menggunakan model lampu pencahayaan penerang, seperti ini ya Pak ya? diesel. Pak, jelaskan kepada kami ditemukan di mana pertama Pak itu korban Pak Denny nih. Oke. Di atas Pak. Oh ada dua yang ditemukan di sini ya Pak ya. Oke. Sekali lagi sobat, seperti yang diterangkan kepada saya, satu ada di atas ditemukan dan ada dua di dalam ya Pak. Di sini ruang gantinya, ayo teman-teman. Agak mundur sedikit kita. Ini ruang ganti mereka. Yang mereka berganti di ruangan ini. Dan itu masih ada pakaiannya. Itu masih ada pakaiannya itu. Yang berwarna biru. Dan pakaian itu tidak hangus sama sekali. Mana? Yang mana? Kita masuk lah sini. Kenalan ya Pak. Oke, saya baru dapat informasi dari juru kamera saya yang melihat dengan jeli. Disebutkan, saya mohon maaf sekali lagi, disebutkan ada tulang belulang. Kita harus hati-hati. Ada satu lagi ya? Ya udah sih. Kita menemukan. Kita menemukan jenazah. Ya, ya tadi jeli juru kamera memberitahu kepada saya ada temuan tulang belulang di lantai 7 ya Pak. Lantai 8 ya Pak Denny ya. Lantai 8. Oke. Mana ya yang ngambil kantong mayat? Oke. Ya, kantong mayat gue. Ya karena heavy di sini. Ya. Oh di situ posisinya. Sebentar Pak. Ya kita coba masuk. Ya saya Abraham Silaban, saya berada di puing-puing kebakaran Glodok Plaza. Ya. Ya kita menemukan
dengan segala hormat kami kita menemukan bagian tubuh. Diduga ada korban lain di dalam ya Pak ya? Mencurigai itu ya Pak ya? Dan upaya terus harus dilakukan tentu saja. Sinilah titik dari ditemukannya jenazah. Ada 1, 2, mungkin disiapkan juga persiapan kantong lainnya, tapi yang jelas ada 2 kantong yang sudah terisi di sini. Ya, bagian tubuh. Oke, kita menemukan bagian tubuh di sini. Jadi ini 1 jenazah ya Pak, hitungannya ya Pak ya? 1 jenazah, ada 1 jenazah lagi persis saat ini. Ada 2 ya Pak? Oke. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga yang terus mencari, kami menunjukkan kepada pemirsa semua, inilah petugas yang berjibaku untuk mencari korban-korban hilang. Petugas pemadam kebakaran yang sekali lagi saya harus sebutkan mereka adalah pahlawan. Ya, sekaligus pendinginan juga terus dilakukan di sana. Evakuasi dilakukan di sebelah kanan saya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang berduka lagi dan lagi ya. Mereka punya keluarga dan mereka menjadi korban di sini. Oke. Ya, saya harus katakan, ya ini kantong sedang dibawa oleh Pak Reno. Pak Reno, ya, membawa 2 kantong ya. Jadi begini, begitu sulit memang mengidentifikasi jenazah ini karena yang kami temukan di sini adalah sekali lagi kondisi yang memang sudah terdampak dari kobaran api yang begitu panas dan begitu meluluh lantakan lokasi ini. Jadi ya, inilah tugas yang dilakukan 24 jam ya Pak ya, nggak berhenti ya Pak. Ini luar biasa ya. Sembari pendinginan terus dilakukan seperti ini Pak, pendinginan terus dilakukan Pak ya. Kenapa Pak? Masih ada area panas di sana ya. Anda lihat itu, masih ada area panas di situ tuh. Pendinginan masih terus dilakukan. Oke. Ya, evakuasi masih terus dilakukan. Mereka tak kenal lelah untuk bekerja, melakukan tugasnya. Sampai kapan kita tahu Pak? Sebetulnya pemadaman atau pendinginan sudah maksimal dilakukan Pak. Sampai nggak ada titik api. Berarti kalau dari sini kita masih bisa deteksi ada potensi titik api. Oke. Sekali lagi saya katakan, sembari evakuasi dilakukan di sini karena kita menemukan, saya Abraham Silaban dan Pak Joko dan Pak petugas pemadam kebakaran lainnya, kami menyusuri tempat ini dan kami menemukan potongan tubuh. Kami mohon maaf sekali lagi. Ya, dan sudah dievakuasi menggunakan kantong jenazah yang berbeda-beda tentu saja, dan masih terus menggali di sini, masih terus digali. Ya. Ya. Banyak sekali serpihan abu ya, jadi saya harus menggunakan. Hati-hati dengan kabel ya, karena kabel. Saya harus menggunakan masker karena banyak sekali masih serpihan. Oke. Upaya pendinginan terus dilakukan. Pak, kira-kira ini lokasi apa Pak Denny? Ini masih bagian dari Tiara. Tapi kalau kita lihat tadi di sana kan lobi. Ini kira-kira lokasinya lokasi apa ini Pak?
Oke. Jadi kalau dari sini kita di lantai ini lantai 7 dan 8 ya, Pak ya? Ini kan gabung. Ini 8 dan 9. Jadi satu. Oh, ini jadi satu. Oke. Ya, diduga ada korban lain di dalam ya, Pak ya? Betul, kita mencurigakan. Mencurigai itu ya, Pak ya? Dan upaya terus harus dilakukan tentu saja. Sinilah titik dari ditemukannya jenazah. Ada 1, 2, mungkin disiapkan juga persiapan kantong lainnya, tapi yang jelas ada 2 kantong yang sudah terisi di sini. Ya. Laporannya sesungguhnya berapa, Pak? Korban yang hilang itu, Pak? Sebelum jam 00 itu 13, Oke. tapi setelah jam 00 ada lagi masyarakat melaporkan 1 orang lagi dalam arti belum diketahui kabarnya. Jadi total seluruhnya 14. Total 14. 14 yang udah ketemukan di hari kemarin 4, ini hari 2 berarti 6. Oke. Nah, 6 dari 14 laporan dari masyarakat. Kondisinya memang begini, tahu sendiri ya, untuk mencapai menyisir dalam arti ini baru 1 ruangan, tadi ruangan bawah ya, sekarang ruangan atas. Jadi kita benar-benar harus teliti detail setiap barang yang kira-kira mencurigakan. Jadi barang itu hampir sama. Tulang belulang jasad ini kan udah menyatu dengan material bekas kebakaran. Oke. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga apa yang kita injak saat ini juga kita patut pertanyakan juga ya, Pak ya. Nah, betul. Jadi kalau terlihat dari posisi temukan korban ini kan mendekati ke pintu darurat atau pintu keluar. Diduga ini si korban-korbannya sudah melakukan upaya untuk penyelamatan, untuk melakukan evakuasi. Menuju ke pintu darurat. Betul. Pak, begini Pak Joko ya. Saya nggak mau menduga-duga, tapi yang jelas kan titik apinya kan diduga kuat di daerah sini ya, Pak ya. Dari lantai ini, Pak ya. Lantai 7. Oke. Itu informasi yang kita dapat ya dari lokasi kebakaran api apa. Pak, jelaskan kepada kami, Pak. Dalam pengalaman Bapak, ini daya kobaran api sebesar ini bisa disebabkan apa, Pak? Semua api awal kebakaran itu pasti dari kecil, tidak terkendali sehingga menjadi besar. Perkembangan api itu hanya 8 menit, 10 menit. Situ kalau sudah tidak terkendali, apa barang yang mudah terbakar di ruangan itu bisa menjadi penyalaan serentak. Tapi kok bisa merembet secepat itu ya, Pak ya? Karena suhu panas sudah memenuhi syarat untuk terjadi penyalaan sendiri. Ini sampai bisa roboh segini, Pak? Ya, karena udah suhu panasnya udah terlalu tinggi. Kira-kira berapa derajat Ya, itu, Pak? Jelas di atas 600 derajat. 600 derajat? Ya. Wow. Boleh kita geser ke sini nggak, Pak? Tidak bisa dilalui Pak Dadang ya. Oh, ini hangat rapuh. Jadi Ya. kita nggak bisa bergeser. Tapi saya ingin tunjukkan sampai kami terus berada di sini, upaya untuk pemadaman terus dilakukan. Kapan kita mau evakuasi, Pak, ke bawah, Pak? Nanti tunggu dari pihak kepolisian. Oh, berarti sampai Tetap nggak boleh. Nggak boleh, Pak ya? Tetap nggak boleh. Oke. Jadi temuan di sini, nanti aparat kepolisian lah nanti yang akan bersama-sama nanti untuk mengevakuasi ke bawah ya, Pak ya? Betul, memang prosedurnya begitu. Jadi dari awal kalau memang bisa dikenali tim Inavis, tapi karena ini jasad sudah tidak bisa dikenali menggunakan sidik jari, maka menggunakan DNA nanti dari dokter Oke. kepolisian. Mereka yang menemukan Ya, dan polisi yang akan melakukan pengidentifikasian. betul. Tapi untuk pengevakuasian tetap kita yang jelas disaksikan oleh pihak kepolisian. Dan termasuk kita, Pak, yang ada di sini, Pak. Ya. Kita jadi saksi mata, Pak, dan Siap, ikut siap. Nanti. melakukan penyusuran dan Kita menyisir tunggu tempat ini. dari kepolisian berikut Oke. ambulan ya. Sebentar, Pak. Kesini, Pak. Nah, ini, Pak, lokasi apa, Pak? Jelaskan kepada kami, Pak Joko, Pak. Sedikit saja, Pak. Ya, ini lantai 8 ya. Tadi lantai 7, ini lantai 8. Jadi ada kemungkinan ini suatu arena terbuka gitu, teman. Ada atapnya gitu. Jadi ini sudah luluh lantah. Luluh lantah ya, dengan, Pak ya? panaskan derajat, baja pun meleleh atau ya kita lihat sendiri melengkung semua. Oke. Pak, kita ke bagian sini sedikit, Pak. Yuk, kita geser ke sini ya. Hati-hati ya, pelan-pelan ya.
Nah, ini kan sebenarnya pipa ya, pipa instalasi hidran. Iya Pak. Proteksi, termasuk proteksi keamanan, tapi informasinya berjalan, intinya bekerja dengan baik. Namun mungkin dengan cepatnya perempetan api tidak bisa mengendalikan. Oke, sebetulnya hidrannya ada ya Pak ya? Ada, instalasinya ada, dan formasi pompanya juga berjalan. Mungkin nggak malfungsi dia Pak? Informasinya berjalan, karena setelah kita nyampe lokasi juga saya sendiri menyaksikan masih bisa operasi. Oke. Lihat Pak ya, rata ya Pak ya? Ya, ini Rata. gedung semacam kotak. Yang di depan sana buletan itu adalah parkiran. Oke. Jadi semacam letter L bangunan. Oke. Sangat luas. Oke Pak. Ini kebakaran di Glodok Plaza yang mana ini semua rata dengan kekuatan api yang begitu besar. Ya, saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Saya hanya bisa memandanginya dan tak bisa berkata-kata. Jangan, ini disengaja. Jangan-jangan ini disabotase. Jangan-jangan ada yang merencanakan ini semua. Nah, ini yang dinamakan jalur evakuasi, penyelamatan. Oke. Untuk semua pintu masuk ini bisa diakses dari dalam keluar. Jadi hanya didorong keluar, terbuat dari baja. Ini standarnya. Andaikan Jadi tahan, bukan tahan panas lagi, tapi tahan api. Ini tahan api, Pak? Betul. Standarnya di atas ada penyuplai udara bersih, reservoir. Mencuplai sini. Jadi apabila ini posisinya, karena ini saya buka karena untuk pemadaman, posisi semua ketutup. Masuk dari luar ke dalam tidak bisa. Namun dari dalam bangunan keluar bisa. Hanya menyandarkan badan. Bisa. Pak, kasih tahu kepada kami, Pak. Ini kan tentu pelajaran juga, edukasi juga bagi warga dimanapun berada yang menyaksikan saya Abraham Silaban dan Pak Joko, yang barangkali ada insiden yang diantisipasi bisa terulang kembali, Pak. Apa yang mesti dilakukan untuk kemudian bisa menggapai emergency exit-nya, Pak? Jalan keluarnya, Pak? Ya, ada ketentuan dasar hukumnya Perda 8 2009 itu, Perda 8 2008, suatu bangunan gedung mulai dari 5 lapis ke atas itu wajib tersedianya jalur evakuasi termasuk proteksi kebakaran, yaitu sprinkler dan fire alarm. Nah, di sini ini jalur darurat ini harus tersedia dalam jarak maksimal 30 meter. Jadi harus tersedia di dalam area lantai itu, gedung itu nggak boleh lebih dari 30 meter. Dan untuk saat terjadi emergency itu, Pak, saat terjadi misalnya titik api, pastikan berhamburan untuk melakukan penyelamatan diri masing-masing itu, Pak. Bagaimana, Pak? Nah, masukan Bapak. Di sini, jadi dari kami, dari Sudin Gulkarmat ini dalam situasi aman untuk dan pencegahan, tentunya kita melakukan fire drill, latihan, simulasi penyelamatan. Jadi termasuk penanggulangan awal api dini. Nah, di situ kita lakukan. Jadi fire drill itu evakuasi total, lift turun semua. Penghuni tentunya seperti yang kemarin kan masih ada di atas rooftop itu, Pak, di atas atap tuh. Nah, di area itu sebenarnya juga boleh penyelamatan itu naik ke atas, tapi penyelamatan hanya bisa dilakukan di luar bangunan. Kalau melalui tangga darurat itu melalui dalam bangunan. Nah, posisi penghuni tentunya di setiap lantai itu ada jalur evakuasi yang menunjukkan jalur evakuasi tentu nada, dan saat ada indikasi api awal, fire alarm sudah memberi kode peringatan. Kalau emang dari head panas, alarm bunyi. Kalau emang dari smoke detector, bel bunyi. Jadi bunyi kering terdengar oleh penghuni atau di lantai itu akan berlari ke dina yang jalur evakuasi. Tidak boleh lagi melalui lift. Jangan melalui lift. Coba cari jalur evakuasi yang darurat, tangga darurat seperti ini, dan
Ya jangan berebut lah ya, hati-hati ya Pak ya. Nah, Jangan jadi beban dari setiap lantai per lantai itu tentunya berbeda-beda beban penghuni. Jadi tentunya dengan kapasitas standar lebar tangga berikut anak tangga itu sudah ada standarnya. Sudah ada standar. Termasuk tersedianya railing pegangan. Oke. Lagi-lagi kan ada istilah Pak, jangan panik. Tapi ini kan klise Pak sebetulnya. Karena kan kalau ada kebakaran pasti ya pertama kan reaksi psikologis kita pasti panik Pak sebetulnya. Pasti itu udah semua ya bahan bahaya ya kita manusiawi. Kalau ngelihat api itu udah pasti kepanikan. Tapi gimana itu manajenya? bisa diatasi karena kita seringnya latihan. Saat latihan terdengar bunyi itu apa yang harus kita perbuat dan kita harus bagaimana, siapa saya ada di mana itu tentunya ditertanam dalam otak kita. Itu jadi dari tim gedung manajemen keselamatan kebakaran tentu sudah akan mengarahkan nanti di setiap lantai itu tentunya kan ada kapten floor yang mengarahkan tentunya kalau si penghuni tentunya udah paham, tapi bagi si pengunjung itu kan belum tentu paham. Nah disitu jadi ada jadi manajemen gedung itu akan mengarahkan. Jadi dari sinilah kita belajar pentingnya kemudian wanti-wanti informasi kepada pihak-pihak luar, pengunjung dalam hal ini, yang mereka ada di dalam satu ruangan harus diinformasikan di mana titik-titik keluar daruratnya ya Pak ya. Betul. Kan itu kan standar biasanya kalau ada agenda konferensi dan lain sebagainya, bahkan seminar itu diinformasikan lebih awal. Tapi jarang juga itu dilupakan Pak. Tidak jarang juga itu diabaikan. Jadi Pak. kita biasakan ya. Setiap kita masuk di tempat umum, mall, rumah sakit atau gedung, kita harus tengok di mana jalur evakuasi. Saat kita sudah mulai masuk bangunan. Nah, keselamatan. Jadi di manapun, umpama di aula, di ballroom, tentu tengok kiri kanan pasti ada pintu exit atau pintu jalan keluar. Itu pasti, dan itu ada tandanya, biasanya ada lem lampu nyala, tulisan. Satu lagi Pak, ini mengenai alat-alat, katakanlah misalnya APAR dan lain sebagainya, itu kan juga harus dipelajari juga cara penggunaannya. Kadang dia tersedia tapi tidak banyak orang yang mengerti Pak cara menggunakan dan lain sebagainya Pak. Ya itu 5M, manusianya, maintenance, dan manajemen. Jadi semua harus berjalan. Punya senjata, punya fasilitas, punya peralatan, namun SDM-nya tidak terlatih atau tidak memahami, percuma juga. Jadi disinilah perlunya, dan sebenarnya sudah kita laksanakan. Namun biasanya perawatan dari gedung itu kan maintenance sendiri ya, itu yang harus rutin dilaksanakan. Tapi dari kami di kebakaran itu secara berkala 1 tahun lagi kami adakan pemeriksaan dan uji coba sistem di setiap gedung-gedung. Setiap gedung. Dan itu wajib ya Pak ya? Wajib, karena udah dasar hukumnya jelas. Dan siapapun yang tidak melakukan itu bisa ditindak ya Pak ya? Pasti, karena suatu gedung bisa, kalau emang proteksi atau keselamatan jiwanya tidak memenuhi syarat, kami biasa menempel dengan stiker merah bahaya kebakaran. Gitu. Terutama sebenarnya keselamatan jiwa. Selain memproteksi dirinya gedung tadi, penghuni yang harus diutamakan untuk keselamatannya. Ini penyebabnya masih misteri. Betul. Kebakaran hebat yang menghanguskan 3 lantai sedikitnya, bahkan sampai ke lantai bawah, kemudian juga korban jiwa ya Pak ya. Itu yang nggak ternilai korban jiwa. Yang tak ternilai, betul Pak ya. Dan upaya pencarian masih terus dilakukan. Tapi banyak desas-desus Pak. Jangan-jangan ini disengaja, jangan-jangan ini disabotase, jangan-jangan ada yang merencanakan ini semua Pak. Baik, jadi kemungkinan semua itu ada. Faktor arsen, faktor kesengajaan, faktor bisnis, faktor asuransi dan lain-lain itu tidak menutup kemungkinan. Namun itu kan harus kita buktikan. Ya. Nanti sampel-sampel barang bukti di lokasi itu BP itu akan kita amankan dan kita lanjut, kita proses penelitian melalui sampel dan kita di laboratorium. Di pemadam sendiri punya alatnya di laboratorium Ciracas, dan dari pihak kepolisian sendiri juga punya, karena tim dari pemadam itu ilmunya jadi juga dari Puslap 4. Jadi kita sebenarnya kolaborasi ini. Namun
dari awal yang tahu persis itu menjadi pemadam. Karena selama saya melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan itu dari instansi lain belum ada yang masuk. Dugaan-dugaan itu kan perlu kita mengumpulkan bukti dan informasi. Namun nanti lanjut kita akan olah itu nanti baru ada suatu Temuan, kesimpulan awal, hipotesa betul, ya Pak ya. Betul. Nanti biasanya berapa lama itu Pak untuk menentukan jangan-jangan ini semua misteri api adalah ada orang yang mereka hiasannya? Prosesnya sangat lama dan sangat panjang. Rencananya untuk hari ini tim investigasi dari Damkar akan hadir lagi karena memang kemarin belum bisa tembus. Tadi tahu sendiri sulit ditembus. Ya. Jadi ini hari kita kumpulkan data akan mencari sampel untuk kita teliti lebih lanjut. Oke, kita akan tunggu Pak dan kita akan awasi terus bersama Pak. Ya. Terima kasih Pak. Dia bilang mau izin, aku mau pergi. Terus putus, langsung putus, nggak ada nggak ada kontak lagi. Ya sobat, kita masih melihat di sini ya pendataan dari mereka-mereka yang menjadi korban hilang ya. Disebutkan ada 13 secara total yang hilang, 5 sudah ditemukan, artinya secara akumulasi 8 lagi yang belum ditemukan. Maka dari itu upaya terbaik terus dilakukan untuk memastikan bahwa pencarian ini membuahkan hasil. Ada beberapa nama di sini Anda bisa lihat sendiri nama-namanya, usia, kemudian juga nomor telepon dan sebagainya. Dan kita coba ya berbincang bersama dengan keluarga ya kesini Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Beng. Pak Beng? Ya. Pak Beng dengan siapa datang ke sini Pak? Dengan istri, kebetulan memang sepupu dia. Oh, dengan istri. Mana istrinya Pak? Mari ke sini Pak. Yang mana keluarga Bapak? Tunjukkan kepada kami Pak. Ini yang nomor 6 Pak. Ini keluarga Bapak? Iya, keluarga Bapak. Indira? Indira. Indira ya? Iya. Indira, terus siapa lagi? Bapak bilang ada lebih dari satu Pak? Ya, mereka nih pergi rombongan ada temennya. Mereka nih apa namanya? Pramugari. Ini Indira. Iya. Terus Karen Salon. Dari Sogi, Karen, Derry, dan Osima. Iya. Berarti dari 3 sampai 6 ini paling tidak Ibu sama Bapak mengenalnya? Ya, Iya. kali ini. Kalau ini Tapi adik-adik saya kenal. adik sepupu. Adik sepupu. Ibu siapa nama Ibu? Dia, Ibu siapa? ibu dia. Ibu dia. Oke. Informasi terakhir. Kontak kapan Bu dengan Indira? Sama mamanya malam itu juga, Malam sebelum juga. dia kira-kira jam 8. Oke. Kontak dia bilang, Ma aku lulus ujian. Oke. Mereka ini dari maskapai penerbangan, pramugari. Dia bilang mau izin, aku mau pergi. Oke. Terus putus, langsung putus, nggak ada kontak lagi. Oke, itu kapan menyatakan lolos pramugari? Malam itu. Malam itu? Iya, kira-kira jam 8 dia kontak-kontak sama mamanya. Oke. Ma aku lulus ujian, dia bilang gitu. Oke. Aku mau pergi sama teman-teman. Kami turut prihatin ya, Bu Dia ya. Karena kondisinya memang saya tadi masuk ke dalam tuh dan memang ya sangat naas dan ya berharap lah yang terbaik, apapun yang terbaik untuk keluarga. Apa yang ingin disampaikan karena kan 24 jam petugas terus melakukan pekerjaan mereka. Saya menyaksikan langsung petugas pemadam kebakaran terus cari kok. Meskipun mohon maaf sekali. Yang beberapa yang sudah ditemukan 5 diantaranya, 3 kemarin, 2 kami tadi temukan bersama-sama dengan pemadam kebakaran. Kondisinya sudah sulit identifikasi gitu. Oke, saya cuma mau bilang terima kasih untuk tim semuanya yang sudah membantu pencarian ini. Ya. Tuhan memberkati semuanya. Iya, yang sabar ya Bu ya. Ya Pak, ini Pak keluarganya Pak, tolong dibantu Pak. Ini ada Indira, ini keluarganya. Ini teman-temannya. Mereka berkunjung ke sini Pak, berkunjung. Jadi tolong dibantu Pak. Jadi Indira, teman-temannya ini katanya lolos ujian pramugari ya? Ujian pramugari. Jadi mereka berkunjung ke sini. Mohon maaf ya Bu, memang bukan bekerja, memang berkunjung ya ke sini ya Bu ya? Berkunjung. Terakhir kabar di jam 8. di jam 8. Jam 8 malam. 8 malam itu hari Sebelum kejadian Pak, ya. sebelum kejadian. Oke. Sempat telepon atau chatting? Chatting sama mamanya. Oh, chatting sama mamanya. Oke. Kalau begini apa yang paling mungkin dilakukan untuk keluarga, Pak Albi?
Kita berupaya semaksimal mungkin. Iya. Bersama tim gabungan kita melakukan pencarian. Kita tidak berharap semuanya menjadi korban. Cuman ya itulah, masih menunggu kabar lebih lanjut. Itu sih Pak. Tapi petugas semua bekerja secara optimal ya Pak ya? Secara optimal kita Iya, 24 Pak. jam. 24 jam ya Pak ya? Iya. Saya juga saksikan sih Ibu, dia 24 jam sih Bu ya. Ya doa kami yang terbaik untuk keluarga ya Bu ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Kami nggak ingin mengganggu berlama-lama. Terima kasih sekali lagi ya Bu Dia ya. Ya, sobat, di sini ada petugas yang menggunakan oksigen, kelihatannya kan kelelahan. Yang bersama dengan kita tadi ya di atas ya Pak ya. Betul. Yang bersama dengan kita tadi menyusuri di atas dan beliau kelelahan. Kalau kita hanya 1 jam ada di dalam, ya kita sudah ngos-ngosan seperti ini, hampir dehidrasi. Abang dengan Bang siapa? Torik. Bang Torik. Berapa lama di dalam tadi Bang? Saya sekitaran 4 kali naik turun. 4 kali naik Ya, turun? jam 8 pagi, mulai dari 8 pagi. Iya. Lalu jam 11, Oke. lalu jam kisaran jam 3, lalu malam. Dan Dari shiftnya kami dengar dari jam 8 pagi iya, kemarin. jam 8 pagi juga. Saya plusan ini. Luar biasa, sekarang jam 8 pagi. 24 jam ada petugas. Bang Torik, luar biasa semangat ya Bang. Ini kalau menggunakan ini artinya apa Bang? Apa yang dirasa sekarang? Ini saya mengurangi rasa mual aja sih. Saya mual. Oh, mual. Ya, betul. Jadi ini menggunakan oksigen. Betul. Soalnya di atas juga kan asap. Betul. Asap itu suka bikin mual juga kan. Jadi memang antisipasi ininya seperti ini ya. Betul. Ya. Tapi bukan berarti bahwa ini ada kegentingan dan sebagainya kan. Tapi ini karena faktor kelelahan Betul. dan mual dan dilakukan antisipasi seperti ini. Betul. Mereka para pemadam kebakaran, ya mereka berjuang. Saya lagi-lagi nggak sungkan dengan mereka adalah pahlawan karena mereka mempertaruhkan apapun ya Bang ya. Apapun mereka pertaruhkan. Sudah menikah? Saya Belum menikah, masih muda ya. Usia berapa Bang Torik? saya 21. 21 masih muda, ya semangatnya masih tinggi ya. Tapi tentu saja dia punya orang tua, dia juga punya keluarga. Mereka pertaruhkan resiko itu demi pekerjaan, ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya saya Abraham Silaban. Saya hormat saya buat Bang Torik. Kita tadi bersama di atas ketemu 2 ya Bang ya. Ya. Ada 2 jenazah yang kami temukan bersama. Semoga ini bermanfaat lah bagi keluarga juga yang sedang mencari korban. Makasih Bang Torik sekali lagi. Siap. Mewakili seluruh warga, Siap. mewakili seluruh keluarga korban. Siap. Saya Abraham Silaban mengucapkan terima kasih. Siap. Terima kasih ya Bang ya. Siap, sama-sama. Ya, sobat, ya puji Tuhan ya kita bisa melewati upaya penyisiran bersama dengan petugas pemadam kebakaran. Kita melakukan ini semua dengan penuh kehati-hatian, dengan pengawasan, dan tentu ini semua kami lakukan untuk memperlihatkan kepada Anda secara real. Ya, ditemukan ada 2 jenazah dan kita berharap jenazah lain yang belum ditemukan juga akan segera ditemukan. Kita berterima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Kita perlihatkan apa yang mereka kerjakan, kita dapatkan apa yang mereka perdengarkan sebagai wawasan. Tentu saja ini adalah komitmen kami. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim saya, ada produser kami Budi, Andri dan juga Surya. Kami tentu berhati-hati di sini dengan segala resiko yang kami ambil. Wujud komitmen kami untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan komprehensif dan betul-betul bermakna bagi sobat semua yang menyaksikan. Saya Abraham Silaban. Terima kasih.